lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes, yes, yes. Sehat, mandiri, sejahtera. Berguna, berkualitas, olahraga, olah jiwa bersama, kembangkan budayanya, sejahtera, bahagia, bersama Satu, dua, tiga. daripada usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi Sesuai kemampuan, badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang, mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia, masa tua bahagia. Terima kasih. Kita silakan untuk kembali. Memberikan informasi mengenai beberapa obat, yaitu mengenai obat amlodipin dan glibenclamid. Di mana ini untuk obat amlodipinnya itu merupakan obat anti hipertensi, dan untuk glibenclamid ini merupakan obat anti diabetes. Sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ayuni Riantiani. Saya berasal dari Universitas Jember, Fakultas Farmasi. Nah, ini rekan saya namanya Hanifatul, bisa dipanggil Hanif, juga berasal dari Universitas Jember, Fakultas Farmasi. Sebelumnya saya sangat-sangat bangga dan bahagia gitu ya datang ke sini melihat ibu-ibu para lansia yang sangat luar biasa, semangatnya sangat luar biasa, datang ke sini untuk mengecek kesehatannya, berarti sadar akan kesehatan yang diperoleh seperti itu ya Ibu ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait yang obat amlodipin. Oke Bu. Untuk obat amlodipin sendiri mungkin Ibu-ibu sudah ada yang pernah pakai ya? Sudah pernah ada yang pakai. Nah, obat amlodipin ini digunakan untuk obat tekanan darah tinggi. Nah, sebelumnya ibu-ibu yang sudah pernah menggunakan amlodipin, ibu biasanya menggunakannya berapa kali sehari, Bu? Satu kali sehari. Diminumnya pas malam hari ya. Diminumnya, kalau misalkan ibu diminumnya malam hari, besoknya diminumnya kapan? Pagi hari. Kalau misalkan diminumnya pagi hari, ibu minumnya tetap pagi ya? Jadi kalau misalkan untuk obat amlodipin sendiri, ibu-ibu, kalau misalkan diminumnya pada malam hari, besoknya diminumnya di malam hari juga. Jadi di waktu yang sama. Kenapa? Karena agar obat amlodipin ini bisa menurunkan tekanan darah ibu secara maksimal. Karena apabila berbeda-beda di setiap harinya, waktunya misalkan hari ini ibu minumnya di malam hari, besok minumnya di pagi hari, nanti itu tekanan darah tingginya itu nggak stabil gitu ya.
Kemudian biasanya ibu juga kalau minum ini bersama makanan atau sebelum makan? Setelah makan, ya. Sebenarnya bisa diminum sebelum makan atau setelah makan bisa aja, tapi tergantung dari kekuatan lambung masing-masing. Biasanya ada yang nggak kuat sama obat yang kalau misalkan belum makan perutnya sakit gitu ya. Jadi terserah ibu. Diminum misalkan diminumnya setelah makan, maka diminumnya itu nunggu berapa waktu dulu bu? Jadi minumnya misalkan nih, minumnya setelah makan, ditunggu sampai 30 menit atau 1 jam setelah makan ya. Jadi bukan setelah makan langsung minum obat, itu nggak boleh ya. Nah, ada yang seperti itu? Kadang-kadang kenapa kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nanti kalau misalkan ibu langsung dicampur sama makanan ya. Misalkan nih, ibu minumnya habis makan, sekarang habis makan nih, langsung minum obat setelahnya, nanti obatnya itu nggak efektif. Percuma jadi minum obat. Ada beberapa obat yang bisa bersamaan dengan makanan dan ada beberapa obat yang tidak boleh bersama dengan makanan. Misalkan amlodipin. Amlodipin ini nggak boleh bu kalau misalkan bersama dengan makanan. Nanti efeknya itu malah berkurang. Jadi percuma gitu minum obat amlodipinnya. Gitu. Nah saya sekarang mau tanya nih, biasanya ibu kalau minum amlodipin itu biasanya minumnya pakai apa? Air putih ya? Ada yang pakai teh? Ada yang pakai pisang. Gini ya bu ya, saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan untuk minum obat, mau minum obat apapun itu harus dengan air putih. Dianjurkan untuk dengan air putih. Gak boleh bu dengan pisang atau kadang sama teh ya. Kadang kalau tambah dengan ajai itu gak boleh. Jadi khawatirnya itu nanti ada penurunan efektivitas dari obat amlodipin. Itu dari beberapa obat itu memang adanya ini untuk amlodipin sendiri ya. Efek samping yang paling sering terjadi biasanya ada pembengkakan di daerah kaki biasanya. Nah, kalau memang misalkan kan amlodipin ini merupakan obat anti hipertensi yang biasanya obat anti hipertensinya diminum secara jangka panjang biasanya ya. Nah itu kalau misalkan untuk obat-obatan yang diminumnya jangka panjang disarankan untuk selalu cek ke dokter gitu ya bu ya. Apabila ada efek samping yang memang sudah tidak bisa ditoleransi gitu. Misalkan sudah ada pembengkakan gitu, itu bisa langsung dicek terlebih dahulu ke dokter seperti itu. Oke, Terima kasih. sama-sama bu. Waalaikumsalam. Mau tanya mbak, saya itu pertama tuh amlodipin. Saya waktu lama, terus saya waktu itu ada pembengkakan terus diganti kastrat ya. Tadi sartan. Nah, seandainya melihat tidak ada otomatis kan saya harus minum obat terapi lagi, terus kembali ke amlodipin gimana ya? Kalau memang masih ada, saya mau menjawab dulu. Kalau memang masih ada efek samping seperti itu kalau bisa itu dikonsultasikan dulu ke dokter. Biasanya nanti dokter yang akan merubah terapi itu, misalkan dari amlodipin ke kandisartan, atau nanti ibu bakal tetap menggunakan kandisartan, atau nanti diganti lagi dengan amlodipin. Itu dilihat dari hipertensi ibu bagaimana, kemudian efek samping sebelumnya itu seperti apa gitu. Kalau memang dari kandisartan aja udah nggak ada efek samping yang merugikan ibu gitu ya, kayak amlodipin kan malah buka tuh ibu ya kandungannya ya. Nah jadi biasanya dokter itu bakal tetap menggunakan kandisartan untuk mengurangi efek samping yang akan terjadi. Biasanya seperti itu. Selanjutnya ibu boleh pakai yang pagi boleh, ikuti pagi lagi boleh. Kalau misalnya lupa itu tetap dia diminum itu satu kali saat ibu ingat, tapi nggak boleh langsung 2 kali. Misalkan kan saya tadi lupa nih 1, jadi saya minum lagi deh 1 gitu. Jadi lansia taklu, ya. Kalau dibagi minta udah taklu, ya. Nggih? Belum mau susu, saya pun ditinggal. Nggih, monggo. Kalau tepuk lansia itu tambah sehat, ya kan? Tepuk itu tambah sehat. Kalau tepuk ya sing banter koncone awake dhewe lho. Nah, kurang buka. Nah, dibuka ya. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes.
penting seneng-seneng. Ya, mau minta jam 12. Ya. Oh, mumpung saya sekarang sudah pensiun sama dengan ibu, iya. Jadi saya jadwalnya itu sudah bebas, mau jam 1, jam 2, ndak ono sing goleki saya. Ndak apa-apa, ya. Tenang, ya. Walaupun saya jamnya lebih nggak mau bebas, podo dengan podo pensiunan. Ya, saya entar lagi juga jadi selantang. Coba tangannya yang kanan dua-duanya diangkat, ya, dua-duanya kanan. Nah, kanan kiri diangkat, ya, ya. Diremas-remas, remas-remas, ya. Remas-remas, diremas-remas. Terus, nanti kalau sudah diremas-remas, ya, langsung pukulkan ke bawah. Jangan dipukulkan ke perutnya yang sakit, ya. Bukan, ha, gitu ya. Sambil teriak yang keras ya, ya. Tapi jangan. Ya, tapi dilihat kemampuan dari kita. Coba cinta mengajar, ya. Oke, coba teman-teman 1 sampai 3 nanti hitungannya ya. Sekarang dilihat perpisahannya. Ya, ya pasti semuanya akan ke sana, ya kan? Dan itu pun kalau misalnya yang jenengan katakan tadi itu hanya apa? Saya akan menceritakan pengalaman masa lalu yang pernah saya alami. Kategori yang senang. Yang pertama, ketika saya diangkat Ibu rasakan juga apa yang dirasakan sampai pegawai negeri. Setelah lulus SPT tahun 1981 bulan Juni, karena ada tambahan tahun ajaran. Pada bulan Februari saya sudah ditempatkan sebagai guru sekolah dasar untuk pertama kalinya. senang banget. Tahun 1982. Kemudian 1 bulan berikutnya setelah kerja dapat gaji. Gajinya 27.000 rupiah 1 bulan, tapi masih ada potongan-potongan, Pak. Tapi tidak menyenangkan potongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 2011 anak saya lulus dari perguruan tinggi ITS Surabaya. Betapa senangnya setelah membiayai sekolah di luar kota, alhamdulillah dalam jangka waktu 4 tahun bisa lulus. Dan tidak lama kemudian mendapat pekerjaan di Jakarta. Wah, luar biasa. Yang ketiga, ini 5 datanya ya? ya, dengan Ibu rasanya juga anak yang kedua. Nah, anak yang kedua itu sekolahnya kurang mulus, sehingga karena memang diawali dari rasa ketidakcocokan untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi alhamdulillah dengan berliku-likunya dia bisa lulus dari Fakultas Kedokteran, dan alhamdulillah juga kemudian masuk ke program dokter muda koas, dan pada saat koas itulah ada rasa bangkit, senang, bahkan bisa tidak pulang dari rumah sakit Pak karena senangnya. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun bisa lulus menjadi dokter. Senang. Masya Allah. Dan yang kelima, bulan tanggal 1 April 2022, alhamdulillah Pensiun. saya Pensiun. tugas dengan masa kerja 40 tahun Ya. 2 bulan. Alhamdulillah oleh Allah masih diberi
Amin. Sampai sekarang dan oleh Bu Ibu diharapkan ikut kegiatan lansia. Sampai sekarang ketemu dengan Pak sekolah lansia Tanggung, bahkan sudah S2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Adi atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kita berbagi pengalaman. Alhamdulillah, bersyukur, puji syukur alhamdulillah Robi. Saya sekarang sudah genap kemarin 29 September usia 47 dibalik 70. Berbagai pengalaman sehat ya? Sehat Ibu, sehat. Berbagai pengalaman selama Iya, Pak ini selama usia sekarang alhamdulillah banyak pengalaman. Tapi yang saya ini yang suka-suka aja. Ibu ya, bukan sedih masih ada, itu wajar. Tapi kita lalui aja Ibu ya, biar awet sehat. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, di sini saya awal bukan karir, untuk wanita karir. Cuma ditugasi makanya belajar. Saya dilarikan dari keluarga besar prajurit. Kebetulan dapat suami juga prajurit. Tapi saya mulai sejak sekolah, saya suka berorganisasi, suka apa yang memang seperti Sophie berapa itu berkomunikasi seperti sampai usia seperti ini, kita memang suka berkomunikasi silaturahmi. Saya dulu tahun apa ya 67 sudah keluar dari SMP, melanjutkan sekolah waktu itu zamannya masih belum stabil Ibu ya. Saya masuk awal itu tahun 68 itu masuk kebidanan karena sisanya gugur 1 tahun gugur, akhirnya saya nggak putus asa cari sekolah yang paling gampang. Bu Anton, sekolah paling gampang biasanya zaman saya itu SPG, sekolah paling gampang katanya. Tapi alhamdulillah sampai sudah selesai sama suami tidak boleh mengajar. Ilmu saya bisa itu bisa anak saya Pak. Itu pertama dengan kebidanan tidak jadi terus ke SPG. Begitu tahun 70 nikah 71 sudah punya anak sampai 78. Punya anak bagaimana rasanya? Senang, bersyukur. Senang sekali ya. Tuh, Pak. anak saya sebenarnya ada 4 yang sekarang dipaling aja alhamdulillah 3. Cowoknya 1, cewek 2. Cowoknya pertama sekarang sudah di Polres. Oh iya. Apa ya? Kepala biro di narkoba. Alhamdulillah sekolahnya selesai di sosial bidangnya di hukum. Terus yang nomor 2 yang ada sekarang itu besok juga. Dulu kita tinggal di sini. Nah, saya merintis juga. Mengapa walaupun saya tinggal di biologi, tetap komunikasi menjaga silaturahmi semua ini. Daripada di bawah mulai dari jalan ini belum ada apa-apa sama jalan kalau belum ada yayasan sekolah di bawah ini lalu sampai ya alhamdulillah kita ikut Tapi senang kan ya Bu? sangat senang sekali. Alhamdulillah anak 2. Hah? Oh, saya nggak bilang itu gasi. Oh iya ya. Saya bilang dia hanya divulgasi Ya aja. itu kan senang kan? Senang sekali. Ada Itu yang kita cari senangnya. apa yang kita Ada kue toko Jadi CCTV, kan kue di setelah toples kita masih bikin tambah. bagus gini, perasaan Kue kita di gimana? toples. Senang. Nah, saya langsung ini Iya. videonya saya udah nikah anak 3, alhamdulillah sarjana semua, ada hukum, ada bahasa Inggris, ada guru juga, anak dosen juga, alhamdulillah sekarang cucu sudah 8. Ya. Alhamdulillah Pak, cucu yang paling besar sama sudah kedinasan, kalau kerja pusat tidak juga, alhamdullah yang paling kecil kelas 4 SD. Pak, berarti sudah. Pak, Anak berapa tadi? Ketiga. anak pertama tadi sudah dari semua ke sekolah. Yang kedua masih belum selesai kuliahnya. Yang ketiga. Yang ketiga masih SMA kelas 3, kelas 2 kelas 1 SMA dan SD kelas 4. Yang keempat. Yang satu enggak ada, Pak. Jadi ada 3. Ada tiga. Saya sama juga Tinggal 2 poin lagi. ditinggal ini yang ketiga keempat ya. Ditinggal suami tahun 2011. Tidak boleh sedih. Ya, Iya. saya bangkit. Kenapa waktu itu bangkit saya tahun 2012 awal itu saya minat silaturahmi di lansia ibu Bali. Saya mencari suami di masyarakat di sini. Jadi saya bergabung cari bukan saya memang yang
jangan selalu murung dengan pendidikan negatif. Kita kalau bisa bergaul dengan lingkungan macam-macam ada secara keagamaan, sosial, budaya dan lain sudah dengan keluarga ya Pak. Oh iya, oke, 80 keluarga yang mereka membudayakan. Kita kesini untuk apa? Ayo, persiapan yang lain ya, jangan panjang-panjang. Ayo Bu, lanjut. Nyampur ibu kasih nama. Dan lagi saya tidak pernah tatap ngaji dulu karena kalau gurunya yang pindah kita itu suka lihat TV zaman tidak ke Soyo dulu Pak. Berarti satu kurang aku juga kesal. Ya, kalau sudah ada lagunya lagu anak-anak, biasanya hari Minggu ya. Minggu pagi. Oh, sudah wis. Minggu pagi tidak kemana-mana delok lagune Cicak Kusoyo, Adi Bin Slamet, Diana Mariana. Iya, Bu ya. Diana Mariana. Terus lagu siapa lagi? Siapa? Ya, Yohana. Bobby kayak saya ini sudah. Laki-lakinya Bu. Masa muda, bukan masa tua. Masa tua kan ketemu Pak Adi di selatan. Sekecil yang bahagia. Sesuatu atau alat yang pernah menyenangkan dirinya itu. Menemukan alat. Bukan menemukan, yang pernah dirasakan sama Oh, yang dirasakan. apa Bu? Aduk neng kali. Rasakan yo akeh nang kali seneng yen cepet-cepet. Ya. Ono gedebok ditumpaki. Lah banjir. Ya kan nang kali, Bu. Kali nek terus iku. Ya, betul. Karena saya hidupnya di desa. Ya, Lumayan ya. Ya. Gede kali. Lumayan yang besar. Iya. Jadi kadang-kadang kita mandi yuk. Gitu bareng-bareng sama teman. Terus senang di sana. Terus kalau mandi itu pakai apa? Gedebok. Bu, ya jelas pakai baju. Mandi kok pakai gedebok. Gedebok. Biasanya kalau mandi di sungai itu bawa apa? Gedebok. Gedebok, Bu. Biasanya iki sing benak Oh iya. apa bukan kurang bahasa Maduranya main ketembak-ketembakan kayak terus Ya, jeblok-jeblok gitu ya. Oh, nyemplung ini kayak setelah meningkat agak besar SMP saya suka olahraga Iya. jadi saya hampir dibilang nggak pulang-pulang di gedung olahraga habis pulang sekolah saya karena punya tugas dari orang tua saya harus menyelesaikan di Pak Adi. jadi zaman dahulu belum ada lampu internet itu enggak pakai Paling ini moto baru. jadi saya menyelesaikan tanggung jawab dulu Iku sing ganti Pak Adi. sebelum saya main Sing itu ganti saya Pak Adi. bersihkan semua lampu saya isi minyak tanah Alpi ya? Bukan Alpi. semprongnya itu bagus Iya. habis itu habis sholat dulu Yang Alpi belum berarti. berangkat sudah main bulu tangkis di gedung gitu Kemudian tugasnya Masih isi lampu template sama strongke ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Sama dengan saya tugasnya. jadi pulang dari gedung itu pulang bermain tinggal nembak Nyolot saja. nyolok aja itu Begitu ya Pak ya? Ya, banyak FKIP ahlinya ya mungkin ya. Iya, kayaknya begitu kayaknya ya. Ya, jadi selama manusia itu masih hidup, usianya berapa saja, lansia itu kan 60 tahun sampai 200 tahun, gitu? Ya, 200 tahun amin. Bisa ketemu cucu, cici, sama apa tadi itu kemarin? Cocok ya? Ya, cucu, cici cocok ya. Yang cucu cici cocok ya. Cucu cici sama cangga. Udah cocok nanti baru mulai dari sini cerita. Enak sampai tahun bisa ketemu cucu cici cocok. Nah, makanya ya saya punya cerita terkait dengan Remanesque. Itu enak sekali ke kita, akan apa? Menenangkan pikiran kita. Coba
saya minta ibu di depan, ya, ibu yang paling muda, ya, di depan, ya, di depan dulu. Ya. Ibu saya suruh cerita 5 kasus ya, tapi kasusnya bersenang-senang dengan yang berbeda-beda. Dan ibu yang lainnya melihat, ya kan, sambil merasakan bagaimana nikmatnya senang-senangnya ibu ini. Ya, jangan cerita yang susah, cerita yang senang. Coba. Coba. Pokoknya ibu selama hidup itu yang paling indah, senang itu ketemu siapa, ketemu suami, ketemu orang, anak-anak terus ada 5. Ketemu cucu bersama keluarga. Mau dikasih uang? Terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman masa lalu yang pernah saya alami. Kategori yang senang. Yang pertama, ketika saya diangkat, Ibu rasakan juga apa yang dirasakan pegawai negeri. Setelah lulus SPG tahun 1981 bulan Juni, karena ada tambahan tahun ajaran. Setengah tahun. Pada bulan Februari saya sudah ditempatkan sebagai guru sekolah dasar untuk pertama kalinya. Tahun 1980. Ini tidak semuanya.